kalau kau mau berantem naiklah. Pinter sekali dia buat cerita, ayo naiklah, biar kita berdebat. Naiklah, kalau kau nggak setuju. Nah, permasalahan CEO, jangankan dia, aku pun bisa mengatakan aku ini CEO walaupun aku hanya tukang gerobak keliling, bakso keliling. Betul nggak? Selama dia belum tunjukkan mana PT dia, mana perusahaan dia yang dia milikin, ya nggak usah ngaku-ngaku dia CEO. Terus? Ntar dulu lah, kau pikir aku tukang parkir, terus-terus nyabrak juga aku. Ya jadinya gitu. Jadi kalau aku bilang sih, apa ya, em, menurut aku apa yang dilakukan si Onyo sekarang itu, Onyo itu udah terlalu cukup dewasa dia. Dia banyak menyimpan apa yang terjadi di dalam rumah itu. Karena apa? Dia masih menghargai Sarwenda sebagai ibu sambungnya, ibu angkatnya. Makanya sampai sekarang dia selalu bilang apa? Bunda itu orang baik. Tapi orang-orang di sekeliling Bunda itu yang selalu mengompori Bunda. Intinya itulah ya, intinya itu. Gitu loh. Karena apa? Karena dia masih menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Sarwenda kepada dia. Walaupun sebenarnya awalnya yang mengangkat itu kan Ruben, tapi karena statusnya Sarwenda itu adalah istri Ruben, mau nggak mau atau siap nggak siap, dia kan juga harus terima putusan Ruben. Kira-kira apa yang mau kuku tanyakan sama aku biar ku jawab dengan tegas? Yui, oh. Nah, ini cocok logi analisa lah ya kan. Menurut Mamisa kira-kira kan dari kata-katanya si Onyo itu kayaknya dia menyimpan banyak rahasia gitu ya kan? Banyak yang dia tahu. Banyak yang dia tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu, tapi selama ini dia masih keep silent. Bukan Kira-kira rahasia, ini tapi banyak mengetahui. Kira-kira ya. Hal apa sih yang kira-kira Mamisa yang terjadi yang membuat ada seorang tante itu sampai menampar gitu? Kira-kira apa gitu alasannya? Karena kami ini masih penasaran gitu. Apa pulang malam kah? Apa-apa gitu? Oke. Kalau dibilang apa yang terjadi sehingga terjadi pemukulan atau penamparan terhadap Onyo oleh tantenya si Dugong itu, gitu ya kan. Iya, kalau kalian bisa menduga-duga ataupun kalian penasaran, sama seperti saya, karena saya tidak di posisi sana, karena saya posisinya tidak ada di sana, tidak ada di tempat kejadian. Gitu. Saya juga tidak berani berandai-andai gitu loh. Tetapi apapun itu, yang dilakukan si tante tetap salah. Kenapa? Jangankan seorang tante, seorang ibu atau seorang ayah pun tidak boleh memukul atau menampar anak. Karena apa? Itu akan mengganggu tumbuh kembang otak seorang anak. Dan ini akan bisa menimbulkan sebuah trauma. Dan ingat, trauma itu terjadi bukan ketika terjadi penamparan. Ketika terjadi penamparan itu hanya terjadinya si anak tadi mungkin marah, sedih, gitu loh. Tapi trauma itu akan timbul ketika nanti beranjak dia sedikit-sedikit dewasa atau lama-lama waktu itu akan men-trigger dia sendiri. Ada hal yang men-trigger dia untuk mengingat masa itu. Contoh kecil yang sekarang ini. Jadi dia ke-trigger. Gitu. Jadi hati-hati dengan anak. Anak zaman sekarang itu bukan kayak zaman kita dulu dilototin orang tua aja kita sudah paham. Anak zaman sekarang kita lototin, dia ngomong ada apa? Kenapa? Enggak semuanya cara mendidik anak itu dengan keras, dengan apa? Dengan verbal. Salah, nggak bisa. Anak zaman sekarang nggak bisa. Kalau anak zaman dulu bisa-bisa aja. Karena anak zaman dulu kita dididik orang tua kita mengutamakan adab dulu kan. Kalau anak zaman sekarang mana ada kebanyakan adab itu belakangan. Bisa dia ketemu tamu aja pun kadang-kadang nggak salam. Kalau nggak kita bilang salam tante itu dulu. Kan gitu. Nah jadi masa nggak bisa ngomong si tantenya kok. Kalaupun pulang malam, kenapa kau pulang malam? Dan harusnya ngapain? Ngapain si tantenya yang sibuk-sibuk? Kan ada si Ruben.
ada si Sarwenda. Biarlah mereka yang menanyakan kenapa kau pulang malam. Ini contoh kecil kalau emang dia pulang malam. Hmm. Dan menurut Mamisa itu di luar kuasa sih sebenarnya kan agak berlebihan ya kalau misalkan tante yang kalaupun salah ya, tante yang menampar itu kan menurutku kejauhan ya. Oh iya, itu udah kejauhan. Itu udah kejauhan. Menurut aku itu udah kejauhan. Dan si tante nggak punya hak untuk menampar itu. Tante itu nggak punya hak. Aku bilang nggak punya hak. Apapun ceritanya, aku pun aja seorang ibu nggak akan mau menampar anaknya, menampar anak aku kok. Kalau masih bisa aku kasih tahu, ya aku kasih tahu. Ya, contoh kecil, Hmm. si anak, kenapa kita harus duduk bareng sama anak itu? Ketika kita mau menasihati si anak sebagai orang tua, jadilah orang tua. Ketika dia butuh teman untuk cerita, jadilah seorang teman dia. Contoh kecil, aku seorang ibu, ya. Ketika anakku pulang sekolah, aku tanya, kamu kenapa mas kok cemberut aja? Ada apa tadi di sekolah? Iya ma, tadi di sekolah kesel banget nih sama ini, sama ini, sama ini. Nah, nanti aku bilang, nggak boleh kayak gitu. Kalau memang kamu masih mau berteman, kamu harus terima kekurangan teman kamu. Kalau kamu memang nggak mau lagi berteman, ya sudah. Jadi duduk aja, duduk baik-baik dan nasihatin yang baik, gitu loh. Jadi gini, ketika kita bicara dengan anak-anak, kita harus tahu lawan bicara kita ini siapa. Kalau aku bicara sama Koko, tapi aku menggunakan kata tak dungdung, wajar nggak? Gak wajar dong. Wajar aja sih kan saya ini apa? Saya Wajar. aku kan dihui Ya udah stop. Ya udah kita bilang tak dundung gitu deh. Iya emang dong. Jadi ketika kita mau bicara sama anak kita, ya kita tahu ini seorang anak. Jadi kita kasihkan dia itu ngomongannya itu yang bisa dicerna seorang anak. Apalagi kayak Onyo yang mungkin kejadian itu dia mungkin di umur 18 tahun atau 17 tahun. Kan udah beda. Betul. Kalau nggak usah jauh-jauh deh, kita aja di sini ya, kita mendidik anak di sini ya. Contoh kecil ya, aku ya, ketika ketemu sama orang di sini, nanti si orang tuanya tuh kayak kita kan biasa ya bilang sama anak, kamu kenapa nak, tayang, itu kita sama aja mengajari anak kita bodoh untuk ngomong celap. terus Nah, jadi apapun pemikirannya ya yang ada di otak si tante itu, kalau memang masih bisa dibilangin si anak itu dengan kata-kata, omonginlah dengan jangan main fisik. Kesimpulannya, poin dari omongan aku ini, tetap apa yang dilakukan si tante terhadap Onyo itu salah. Titik. oke, mute dulu ya. Kita gantian ya. Coba Jeng Oka mungkin dari sisi psikologinya masalah ininya. Berisik kali kok, jangan gini, kok jangan nokok-nokok gini berisik. Udah kayak tukang martil kok. Nangnu gitu. Lanjut. Kamera naik kamera. Oke, terima kasih ke. Nah, Kalau terus. Oke, kalau saya sih ya, kalau anak kalau misalkan dilakukan kekerasan ya, itu dia akan melakukan kekerasan juga nantinya begitu, karena dia memahami bahwa kekerasan itu adalah cara untuk misalkan menghentikan sesuatu. Kan ada nih orang yang testimoni ya, atau mungkin si Onyo salah nih, kan kayak gitu kan. Oh dia ini begini. Nah apapun itu berarti kan mencontohkan bahwa dengan kekerasan itulah sebuah kesalahan bisa dihentikan kan. Nah sehingga itu menjadi frame yang tidak baik, sehingga anak-anak cenderung akan melakukan kekerasan. Kemudian jadi kita semua ibu-ibu semua, bapak-bapak nggak boleh lah melakukan kekerasan. Nah, yang menarik nih teman-temannya, sekarang ada loh kelompok-kelompok geng namanya True Crime Community. Jadi anak-anak yang dia itu mengidolakan orang yang melakukan kekerasan dan kejahatan. Misalkan ada bom SMA berapa kemarin. Ada banyak anak-anak di Indonesia. Mereka itu mengidolakan kekerasan, tokoh-tokoh yang melakukan kejahatan, dan mereka itu
mungkin besar tumbuh di dalam keluarga yang dia itu melakukan kekerasan. Dan tahu nggak kok, dalam penelitian aku ya, waktu itu saya kan meneliti anak-anak korban KDRT ya. Jadi saya teliti tuh kok. Ternyata begini, karena di keluarga itu kan ada hubungan organisasi gitu ya. Misalkan kan sering kali nih mama-mama sama bapak-bapak ya, suami istri itu berantem ya kan? Berantem di depan anak-anak, kan begitu. Lalu ketika bayiannya kan diam-diam aja kan di kamar kan. Nah, ini juga akhirnya membuat anak-anak berpikir, oh menyelesaikan masalah itu dengan bertengkar ya. Gitu. Nah, sehingga anak-anak yang tumbuh di ruang seperti itu akhirnya melakukan kekerasan yang sama. Juga ternyata, Koko Hiro, ada nih anak-anak yang sama sekali nggak pernah diajari tentang bagaimana mengelola amarahnya pun bisa melakukan kekerasan. Jadi sebenarnya kekerasan itu sangat tidak baik. Karena apalagi dilakukan oleh orang dewasa kepada anak. Karena itu menjadi contoh bagi dia. Standarnya begini ya, gitu. Oke. Oke, Bang Long, bagaimana Bang Long? Ya kalau saya Jadi sih kalau menyikapi hal seandainya ini Bang Long kan punya anak perempuan ya, bukan anak lekong ya. Jadi seandainya anak perempuanmu itu ditampar sama adik istrimu, bagaimana? Apa yang kau lakukan? dia protes keras dan akan saya bilang kenapa Anda yang melakukan? Hmm. Memangnya memperingati itu mesti harus pakai fisik. Kan gitu. Nah, apa yang dilakukan Onyo atau dikemukakan di media sosial itu sebenarnya dia ingin menyentil loh. Menyentil supaya prahara ini udah selesai. Tapi tidak kan, makanya dia nyentil. Bagaimana sih seorang anak untuk saya selalu sebenarnya maunya bagaimana dia menyikapi permasalahan ayah dan ibunya supaya tidak melebar kemana-mana. Tapi dengan upaya apapun dia tidak bisa hingga akhirnya benar kata Mamiza ke-trigger. Ada suatu peristiwa mungkin ya suatu peristiwa itu terjadi makanya disentil pakai itu. Tapi dengan bertanya tujuan dia apa sih Tapi sebenarnya? Bang Long, kamu percaya nggak? Karena kan aku juga pernah mendapatkan kekerasan begitu. Kamu percaya nggak kalau saya bilang itu sampai tua kita nggak akan lupa itu? Oh jelas Nggak bisa lupa, nggak bisa lupa. Itu trauma. nggak akan bisa lupa. Jangankan tangan ya, dengan makian sedikit aja yang dilakukan oleh orang lain atau orang tua itu teringat jelas. Tapi ada sisi baik, ada sisi buruk, tergantung anak bagaimana menyikapi hal itu, kan gitu. Sisi baiknya dia bisa memacu untuk hidupnya lebih baik, sisi buruknya dia akan bisa seperti itu, kan begitu. Tergantung bagaimana si anak. Nah, kalau yang permasalahan Onyo menulis perkataan itu dia nyentil. Saya bisa yakin itu dia nyentil tujuannya apa? Karena dia udah putus asa ngelihat prahara dan ayah dan ibunya, dia nggak mau melebar kemana-mana. Dan dia mengetahui ini ada perihal ketiga yang mencoba gosok-gosok kayak lampu jin. Kan gitu. Oh, Nah, ini akibat tadi Bang Long itu akibat menonton tadi saya punya dongeng itu. Jadinya dongeng-dongeng. Oh, iya. Iya, karena gini, beberapa statement yang dikeluarkan, tulisan, itu namanya nyentil. Memang mungkin suatu waktu itu pernah terjadi, tapi bagaimana dia mencoba untuk ya menyelesaikan ini masalah tidak menjadi kemana-mana. Dan dia mengetahui permasalahan ayah dan ibunya nih ada yang gosok. Nah, adapun kesalahan si Onyo atau tidak itu terserah mereka menanggapi hal itu. Tapi setidaknya dia mencoba untuk menyadari gitu loh, bahwa ini ada yang gosok. Dia nggak mau prahara ini menjadi kemana-mana. Stop. Kan dia bilang stop berapa kali. Dengan secara halus loh. Pertama, dia menyarankan ibunya supaya pacarnya beliin rumah. Itu secara halus.
Semakin Masih. goyang, masih semakin Oh. gede lagi terbaan untuk ayahnya. Dia coba balik ke rumah ayahnya. Begitu dia nyampe rumah ayahnya, masih aja ombak itu nyerang ayahnya. Mau nggak mau dong, karena Akhirnya. sudah berumur seperti, karena udah berumur dia seperti itu dan dia memegang media sosial, akhirnya mau tidak mau dia akan berupaya untuk menjaga ayahnya. Wah keren. Walaupun dianggap orang itu agak nyeleneh, tapi keren gitu loh. Lanjut yang lain. Oke, Merah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nyalain dulu lampu. Jadi teman-teman, anak itu adalah duplikat daripada orang tuanya. Apa yang diterima sama orang tuanya, itulah yang akan dilakukannya. Itulah yang akan menurun kepada dia. Itu yang akan dilakukannya. Kadang-kadang seseorang itu lupa kalau apa yang dilakukannya itu bisa membekas kepada seseorang. Kadang-kadang orang lain itu lupa Iya, yang bahwa apa yang dikatakannya itu akan terbawa sampai itu seseorang itu besar, seseorang itu gede, itu lupa. Nah kalau misalnya kita balik, ini anaknya si Wendy, coba kalau dihajar sama Ruben Hanso, mau nggak dia? Nggak apa dia? Tipikalnya si Wendy, mulai dari kita lihat video dia naik di sini, mulai dengan dia ikut campur dalam masalah ini, memang tipikal orang yang emosional. Jadi kalau misalnya kita mempertanyakan seberapa besar kans atau kebenaran dari apa yang diutarakan oleh Bertrand Peto di dalam story Instagramnya, Instastory-nya, itu kansnya cukup besar, ya. Tetapi saya sebenarnya begini, kalau kita punya saudara atau kita punya ipar, itu adalah orang tua juga buat anak kita, ya. Saya memberikan keleluasaan kepada saudara-saudara saya, saudara ipar saya, untuk ya memperlakukan anak saya seperti anaknya, tetapi tidak menampar, karena apa ya? Kita saja sebagai orang tua, ya kan, anak kita dicolek aja kita bisa ngamuk, apalagi kalau ditampar.